Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Komandan Tampanku bab 34. Bian terkesiap mendengar ucapanmu. Tentu saja ia keberatan jika harus dipisahkan lagi dengan Ira, meski hanya sebentar. Kenapa seperti itu, Om? Tanya Bian. Wajahnya tidak dapat menyembunyikan ekspresi keberatan. Om tidak mau kalian hilaf. Sekakmu. Ia terlihat begitu serius. Gluk. Bian menelan saliva. Ia menyesal karena tadi sudah melampaui batas. Maaf, Om. Yang tadi itu terlalu hilaf. Karena terlalu bahagia Ira mau menerima aku lagi. Aku janji selanjutnya nggak akan begitu sampai sah nanti. Ucap Bian. Ia berusaha memohon agar Muh mau memberikan keringanan pada mereka. Ia pun berharap Muh hanya bercanda, atau bisa menarik ucapannya. Baginya sudah cukup mereka terpisah selama setahun lebih. Siapa yang bisa jamin? Tanya Muh. Pertanyaannya terdengar menantang. Tapi kan nanti Ira akan menjalani berbagai tes untuk nikah kantor. Pasti aku yang harus mengantarnya, kan? Bian masih berusaha mencari celah. Masalah itu biar Bapak yang atur, Bi. Ucap ayah Bian. Bian pun lemas. Ia kesal karena tidak ada yang membelanya. Ia tidak tahu harus memohon pada siapa lagi. Kalian semua tahu kan, selama ini kami sama-sama harus tersiksa karena terpisah dalam waktu yang cukup lama. Masa sekarang Om tega mau misahin kami lagi? Tanya Bian. Justru karena itu, saat ini rindu kalian pasti sangat menggebu. Jadi kalian bisa hilaf kapan saja. Tadi, di tempat umum pun kalian bisa melakukan hal itu. Bagaimana kalau di tempat tertutup? Di mobil misalnya? Entah apa yang akan kalian lakukan nanti. Ucapmu. Papa nggak percaya sama aku? Tanya Ira memelas. Setelah apa yang Papa lihat tadi, kamu masih berani nanya seperti itu, Ra? Sekakmu lagi. Bian terlihat sangat frustasi. Ia tidak mungkin menikah siri, sehingga tidak bisa menikah dalam waktu dekat. Proses nikah kantor pun cukup memakan waktu. Belum lagi penyuluhan pranikah yang harus mereka hadiri serta lainnya. Paling cepat 1 bulan pernikahan bisa dilaksanakan. Apalagi jika harus mengadakan resepsi. Ada gladi resik pedang pora dan persiapan lainnya. Tentu akan memakan waktu lebih lama lagi. Melihat anaknya seperti itu, Irawan jadi tidak tega. Bagaimana kalau begini saja? Mereka boleh bertemu, tapi harus ada orang ketiga dan menjaga jarak. Usul Irawan. Bian senang karena ada solusi. Ia tidak keberatan meski harus ada orang ketiga. Asalkan dirinya bisa bertemu dengan Ira kapan saja. Ia pun menatapmu dengan tatapan penuh harap. Mu terlihat berpikir. Saat itu tidak hanya Bian, tetapi Ira pun seolah memohon padanya. Ia jadi tidak tega jika harus terlalu keras kepada mereka. Ya sudah, kalau memang itu yang kalian inginkan. Jawabmu dengan berat hati. Sebenarnya ia pun tak tega. Bian dan Ira langsung tersenyum. Mereka lega karena diizinkan bertemu. Tapi ingat, sekali saja kalian melanggar, Papa nggak akan izinkan kalian untuk bertemu lagi sampai sah nanti. Paham? Ucapmu tegas. Paham.
sahut Ira dan Bian secara bersamaan. Mereka terlihat begitu bersemangat. Ya sudah, jadi rencananya kapan kalian akan menikah? Tanyamu. Begini Om, sebagai anggota TNI, kami harus nikah kantor lebih dulu. Jadi ada beberapa syarat yang harus Ira penuhi, yaitu berupa dokumen termasuk permohonan izin yang ditandatangani oleh atasan saya. Selanjutnya, termasuk tes kesehatan. Bian menjelaskan persyaratan untuk menikah dengan anggota TNI. Ada sekitar 16 macam berkas yang harus dipenuhi, sehingga akan memakan waktu yang cukup lama. Wah, repot juga ya. Gimana, Ra? Kamu keberatan gak? Tanyamu. Sebenarnya ia tahu Ira pasti mau. Namun, Mu hanya ingin mengetesnya. Enggak, Pak. Sahut Ira. Ia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Setelah itu, Mu dan Irawan saling melirik. Irawan pun tersenyum sambil menoleh ke arah Bian. Menyadari hal itu, Bian jadi bingung. Ada apa, Pak? Tanyanya. Sepertinya kamu semangat sekali sampai sudah hafal semua syaratnya. Ledek Irawan sambil tersenyum. Ya, kan aku serius mau nikah, Pak. Jawab Bian memelas. Sebenarnya, ia dan Mu sudah mempersiapkan secara diam-diam. Saat Bian sedang dirawat di rumah sakit karena tertusuk, Irawan memohon padamu. Sehingga mereka sepakat untuk melengkapi semua berkas Ira. Sebagai jenderal, tentu Irawan bisa mempermudah syarat pernikahan anaknya. Kala itu, ia beralasan karena Bian sedang sakit dan Ira sibuk bekerja. Sehingga ia sendiri yang mengurus semuanya. Begini, kebetulan untuk semua keperluan berkas Ira sudah disiapkan dan sudah dilaporkan. Jadi kalian hanya perlu mendaftar pernikahan ke KUA dan sebelumnya menghadap ke atasan kamu lebih dulu. Ucap Irawan. Tubuh Bian meremang, hidungnya kembang kempis karena terlalu bahagia. Padahal tadi ia sudah tertekan karena harus menunggu lama agar bisa sah. Namun ternyata orang tuanya sudah mengatur sedemikian rupa. Serius, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Iya, dokumen untuk pendaftaran nikah pun sudah siap. Jadi kalau kamu mau nikah lusa, bisa saja asalkan penghulunya bersedia. Canda Irawan. Masya Allah, terima kasih Pak. Ucap Bian. Ia langsung memeluk bapaknya. Bian sangat senang karena bapaknya itu sangat pengertian. Iya, Bapak tahu selama ini kalian cukup menderita. Jadi kami tidak ingin menunda kebahagiaan kalian lagi. Ucap Irawan sambil mengusap punggung Bian. Jadi, kalau nikah lusa, masih nggak bisa buat dipingit juga. Ledekmu, Bian tersipu malu. Jangan Om. Jawabnya. Ya sudah, rencananya kalian mau langsung resepsi atau bagaimana? Tanya Muh lagi. Aku sih terserah Ira. Tapi kalau bisa nggak usah. Jawab Bian. Ia sudah tidak ingin ada resepsi. Baginya yang penting sah. Gak bisa gitu dong, Bi. Kamu ini kan anak sulung bapak. Kolega bapak juga banyak. Masa nggak resepsi? Tegur Irawan. Ya, kan tadi ditanya. Aku maunya begitu. Tapi, kalau harus ada resepsi juga nggak masalah.
Cuma kalau bisa resepsinya bulan depan atau 2 bulan lagi. Jadi kami bisa bulan madu dulu. Ucap Bian jujur. Kamu ini, Tegur Irawan. Mereka semua geleng-geleng melihat sikap Bian. kamu gimana, Ra? Tanyamu. Aku setuju, Pak. Jawab Ira malu-malu. Kayaknya mereka kalau dinikahkan malam ini pun setuju. Sindirmu. Sepertinya begitu. Sahut Irawan. Kalau bisa, kenapa enggak? Lebih cepat, lebih baik. Jawab Bian. Hatinya berdebar-debar membayangkan akan menikah dalam waktu dekat. Meski ia sudah berencana menikahi Ira, tetapi Bian pikir setidaknya bulan depan mereka baru bisa menikah. Sehingga ketika mengetahui bahwa mereka bisa menikah lebih cepat, kebahagiaan Bian begitu membuncah. Ia pun jadi semakin tidak sabar untuk menghalalkan hubungannya dengan Ira. Udah, kamu nggak usah ngelunjak. Nanti om suruh mundur lagi, baru nyaho. Ledekmu. Jangan dong om, aku kan cuma bercanda. Jawab Bian malu-malu. Tapi kalau kami setuju, kamu mau kan? Tanyamu, ia menyinggungkan sebelah ujung bibirnya. Ya mau om, kan sambil menyelam minum air. Sahut Bian. Saat ini ia tidak terlihat seperti seorang komandan. Bian malah salah tingkah karena tadi sudah kepergok olehmu. Dasar anak muda. Ucapmu. Meski begitu, harapannya pada Bian tidak berkurang. Sebenarnya ia paham atas sikap Bian tersebut. Namun, Mu tidak ingin jika sampai anaknya dijamah sebelum menikah. Seandainya ia tahu apa yang telah mereka lakukan selama di perbatasan, mungkin Mu akan mengamuk. Meski begitu, untungnya Bian dan Ira tidak pernah berlebihan. Oh iya, kebetulan besok ada acara sertijab di rumah sakit. Kalau sempat, tolong hadir. Ucapmu. Ia mengundang mereka secara langsung untuk menghadiri acara tersebut. Saat ini, Zain sedang sibuk persiapan alih jabatan, sehingga ia tidak bisa hadir di sana. Meski begitu, Mu sudah memberi informasi bahwa hari ini Ira akan dilamar. Sertijab apa ya? Tanya Irawan. Sebelumnya ia sibuk dengan urusan Bian, sehingga tidak mengetahui tentang hal itu. Usiaku kan udah nggak muda lagi. Sekarang sudah saatnya Jen yang turun tangan untuk memimpin rumah sakit. Jadi, aku hanya perlu memantaunya dari rumah. Ujarmu. Wah, alhamdulillah sudah bisa santai di rumah. Tinggal menikmati masa tua sambil meminang cucu. Sahut Irawan senang. Iya, alhamdulillah. Sekarang anak Jen juga sudah lahir. Jadi banyak waktu luang untuk main sama cucu. Jawabmu. Ia pun terlihat bahagia saat menyebutkan cucunya. Pantesan hari ini Prof Jen gak kelihatan. Ucap Irawan. Dia lagi sibuk untuk persiapan besok. Insya Allah dia hadir di acara pernikahan Ira dan Bian. Sahutmu yakin. Oh iya, jadi pernikahannya mau kita adakan di mana? Tanya Irawan sambil menoleh ke arah Ira. Berhubung belum mau ada resepsi, mungkin bisa diadakan di rumah atau di masjid. Jawabmu. Bagaimana Bian, Ira? Kalian mau di mana? Tanya Irawan.
Kalau di rumah, repot nggak, Mah? Tanya Ira pada mamahnya. Nggak juga sih. Nanti kan tinggal pesan tenda dan dekorasi sama catering. Simple, sahut Rani. Ya udah, kalau gitu di rumah aja deh. Soalnya kalau di masjid kan takutnya nggak bisa mendadak. Jawab Ira. Emang kamu mau nikahnya kapan, Ra? Ledekmu. Papa. Kalau Ira manja. Mereka semua terkekeh. Kalian ini sama saja. Candamu. Ya sudah, kalau begitu kami pulang dulu. Sudah malam. Ucap Irawan. Loh, gak makan dulu. Ini kami sudah siapkan makanan. Aduh, sampai lupa. Ucapmu. Ia terlalu fokus pada Bian yang hampir menyosor pada anaknya. Sehingga Muh lupa untuk menjamu tamuannya tersebut. Waduh, tapi ini sudah malam. Ucap Irawan. Jangan begitu, Pak. Masa udah dijamu malah mau ditinggal pulang? Ucap Bian. Bilang aja kamu mau lebih lama di sini, Bi. Skak Ibu Bian. Bian hanya menjawabnya dengan senyuman. Ia khawatir salah bicara dan Muh marah lagi padanya. Ya sudah, kalau begitu. Mari kita makan dulu. Ajak Muh. Mereka pun pergi ke ruangan makan bersama. Saat itu, Bian berjalan dengan Ira di belakang Muh. Ira, sini. Ucap Muh. Ia jadi super ketat pada Ira. Ya ampun, Pak. Cuma jalan doang juga. Keluh Ira. Udah, jangan banyak protes. Duduknya nggak boleh sebelahan ya. Ucap Muh lagi. Sebenarnya ia sedang menggoda mereka. Iya, Pak. Jawab Ira melas. Ia kesal karena papanya itu berlebihan menurutnya. Ini Ira loh yang masak. Ucap Rani. Oh ya? Tanya Ibu Bian. Ia tak menyangka Ira bisa masak. Ira emang bisa masak, Bu. Aku sering dimasakin waktu di perbatasan. Jawab Bian kelepasan. Setelah itu Bian langsung terdiam. Ia khawatir Mu akan menginterogasinya lagi. Jadi waktu di perbatasan, kalian sering berduaan dong? Tanya Mu. Bian pun gelagapan. Bukan cuma berduaan, tapi aku juga kan tidur di tenda depan rumah Ira. Batin Bian. Papa, udah deh gak usah bahas masa lalu. Lagian, mereka juga udah mau nikah. Tegur Rani. Ia tidak ingin makan malam mereka dirusak oleh sikapmu yang terlalu mengekang anaknya. Tapi kalian... Udah, Pak. Iya. Bian lega karena diselamatkan oleh Rani. Untunglah. Batinnya. Selesai makan, keluarga Bian pun pamit. Mereka tidak ingin terlalu lama di sana karena hari sudah malam. Sampai ketemu besok ya. Ucap Irawan saat sudah di depan pintu rumahmu. Iya, hati-hati di jalan. Jawabmu. Mereka berdua terlihat begitu ceria, hingga tidak sadar Ira dan Bian sedang bertatapan. Bi, emang benar di kamar kamu ada banyak foto aku? Tanya Ira. Ternyata sejak tadi Ira penasaran dengan hal itu. Iya, nama jangan didengar. Emang ada sih, tapi nggak banyak. Lagian, dia lihatnya juga baru pas aku lagi dirawat kemarin. Itu pun karena dia bolak-balik ambil baju aku di kamar. Sebelumnya,
Dia nggak pernah masuk kamar karena aku juga jarang di rumah. Jelas Bian. Kirain beneran. Sahut Ira. Kamu kecewa? Bukan kecewa. Aku bingung aja. Kalau emang dia lihat foto aku, kenapa waktu itu dia nggak kenal sama aku? Tanya Ira. Oh, itu dia belum lihat foto kamu. Kan aku baru balik ke sini. Jawab Bian. Pantesan. Besok kamu ada di sana kan? Tanya Bian. Ada dong. Sahut Ira. Ya udah, sampai ketemu besok. Ucap Bian. Iya, kamu hati-hati. Siap. Nanti kalau sampai rumah, aku telepon kamu ya. Ahem. Muh berdehem lagi. Sebab saat itu orang tua Bian sudah berada di dalam mobil. Iya. Aku pamit om. Assalamualaikum. Ucap Bian. Ia pun langsung lari menuju mobil orang tuanya. Ira terkekeh melihat Bian. Senang. Tanya Muh. Iya dong, Pak. Makasih ya, Pak. Sahut Ira, kemudian ia memeluk Muh. Meski Muh sangat keras pada mereka, tetapi Ira senang karena Muh memberikan jalan agar ia bisa menikah dengan Bian. Tapi aku bingung. Kenapa Papa mau ngerestuin hubungan kami? Tanya Ira. Karena papa tahu yang terbaik untuk kamu dan yang kamu inginkan. Sahut Muh. Ia tidak mungkin menjelaskan semuanya. Bisa-bisa Ira protes padanya. Ya udah, aku masuk kamar dulu ya, Pak. Ucap Ira, kemudian ia pun meninggalkan orang tuanya. Keesokan harinya, Ira dan Bian sudah saling berhubungan melalui telepon. Mereka pun janjian akan bertemu di acara Zain. Saat itu, Bian sudah menggunakan nomor baru karena nomor lamanya sudah disadap. Saat acara sedang berlangsung, Bian mengirimkan pesan singkat pada Ira. Sayang, keluar yuk. Pesan terkirim. Ira pun langsung membaca dan membalasnya. Nanti dimarahin papa gak? Aku ajak Yana deh. Emang mau kemana? Ke kantin atau apa kek. Yang penting bisa ketemu. Bian ingin berbincang lebih dekat dengan Ira. Sebab di acara tersebut tempat duduk mereka terpisah cukup jauh. Ya udah iya, tapi aku nggak bisa lama-lama. Oke, tunggu di kantin ya. Setelah itu Ira pun berdiri. Mau kemana, Ra? Tanyamu. Mau ke toilet sebentar, Pak? Sahut Ira. Setelah itu Muh pun menoleh ke arah Bian. Mau ke toilet atau mau nyusul Bian? Tanyamu saat melihat Bian sedang berjalan keluar dari ruangan tersebut. Bersambung.